Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4521-4523 Bab 4521 Leave Me in Ashes. Hahaha. Zhang Daoling tertawa panjang, mengocok-kocokkan di tangannya, dan berkata dengan wajah serius, murid yang baik, Anda benar-benar pintar. Dewa memang memiliki niat ini, tetapi Anda harus tahu bahwa dunia abadi ingin terus bertambah banyak dan berlari, bagaimanapun, dewa sejati akan lahir. Murid, kamu harus mengerti bahwa jika tidak ada dewa yang nyata, dunia abadi akan dihancurkan. Zhang Daoling mendesah. Landen Shen mengertakkan gigi dan berkata, saya secara alami mengetahui kebenaran ini. Tidak ada yang akan menghentikan Anda ketika Anda berpikir untuk menjadi dewa, tetapi jika Anda ingin mengubur seluruh alam abadi, Anda harus bertanya apakah semua makhluk di alam abadi dunia setuju. Peniruan Sutian Starfighting Array, yang akan menyerap energi antarmuka dari dunia abadi, akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Anda menunggu kematian semua hal sebagai harga, hanya bertaruh pada kemungkinan menjadi dewa sejati. Perilaku egois dan tercela, kamu pantas menjadi begitu mulia. Jangan menertawakan Shen Mou. Landen Shen berseru dengan marah, matanya dipenuhi amarah. Kata yang bagus. Mendengarkan kata-kata Landen Shen, Duan Lei juga melonjak dan dikagumi. Zhang Daoling berkata dengan tenang, muridku, langkah ini benar-benar tercela, tetapi semuanya memiliki sebab dan akibat. Jika Anda tidak melakukan apapun, dunia abadi akan diserang oleh pasukan iblis ratusan ribu tahun kemudian, dan antarmuka energi juga akan disedot dan direduksi menjadi wastelen. Landen Shen membalas, siapa yang mengatakan bahwa itu pasti akan menjadi gurun? Karena dunia abadi ditakdirkan untuk dihancurkan sepenuhnya dan tidak ada harapan untuk dilahirkan kembali, apa yang Anda ingin saya menjadi yang terpilih? Jika Anda benar-benar ingin menghentikan invasi pasukan wilayah iblis, Anda dapat mengatur kembali astrolab tertutup, sehingga astrolab tersegel dapat memperoleh kembali kemampuannya untuk memblokir antarmuka di masa lalu, untuk memblokir invasi dari alam lain. Tujuan Landen Shen selalu memperbaiki astrolab yang tersegel. Selama dia dapat memasang kembali setengah dari astrolab yang tersegel dengan 6 pecahan surgawi, dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk menemukan 6 pecahan surgawi yang tersisa yang tersebar di ruang dan waktu lain. Hati ekor. Dengan pena saya, menurut pemikiran Landen Shen, selama astrolab yang tersegel dapat diatur ulang dan memblokir alam abadi yang sebenarnya, biksu dari alam lain seharusnya tidak dapat masuk, dan semua masalah dapat diselesaikan saat itu. Namun, kata-kata Zhang Daoling selanjutnya membuat Landen Shen gelisah. Zhang Daoling berkata dengan sungguh-sungguh, Tier, Anda telah melewatkan titik paling kritis, yang juga tidak diketahui oleh biksu lain. Yang disebut cakram bintang tersegel adalah produk dari kehendak surga. Setelah cakram bintang yang ditunjuk sendiri runtuh, aura dunia secara bertahap menghilang. Itulah mengapa klan Nuwa memurnikan batu untuk memperbaiki aura langit dan bumi, tapi akhirnya itu gagal dan berakhir. Sebagai orang pilihan surgawi, meskipun dimungkinkan untuk mengatur kembali astrolab yang tersegel, Anda masih membutuhkan aura surga dan bumi yang cukup untuk membuat astrolab mendapatkan kembali kemampuannya. Tapi di mana Anda mencari bagian aura ini? Batu berwarna langit yang ditinggalkan oleh klan Nuwa jauh dari cukup. Sekarang di dunia ini, masih ada orang yang memiliki langit dan bumi dalam jumlah besar, dan kamu adalah satu-satunya yang terpilih. Seperti yang dikatakan guru, apakah kamu mengerti takdirmu? Zhang Daoling menatap Landen Shen dan mendesah dalam diam. Landen Shen terkejut, kata-kata Zhang Daoling berarti bahwa bagian aura langit dan bumi yang hilang setelah lempengan bintang itu rusak, dan dia ingin mengembalikannya. Dan mengembalikan bagian dari gagasan aura langit dan bumi ini. Saya khawatir itu akan mengorbankan nyawa saya sendiri. Hahaha. Landen Shen tertawa dan berkata dengan muram, Zhang Daoling, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Landen Shen, masih merupakan orang naif yang biasa membodohi Anda? Zhang Daoling tidak memiliki gelombang di wajahnya, dan berkata dengan wajah serius, Tuyer, percaya atau tidak, dan biarkan guru mengatakan yang sebenarnya sebelum dia jatuh. Anda adalah orang pilihan surgawi terakhir di alam abadi sejati. Anda adalah bagian dari jalan surgawi dan kunci keselamatan. Jika Anda memilih untuk memperbaiki dan mengatur kembali piringan astral alam tersegel dengan aura Anda sendiri, Anda masih membutuhkan dewa sejati untuk memulai kembali alam tersegel. Alam abadi sejati telah memasuki era baru evolusi. Yuanshi Tianzun adalah kandidat yang cocok. Selama Tianzun dapat mencapai posisi dewa sejati, alam abadi sejati dapat terlahir kembali. Kemudian Anda dapat melindungi alam abadi sejati selamanya sebagai astrolab kurungan, dan menjadi dewa sejati. Adapun guru, saya ingin membuat Anda memahami bahwa Anda dan Tianzun sangat diperlukan jika Anda ingin benar-benar menyelamatkan dunia abadi yang sebenarnya. Justru karena tujuan inilah guru dengan sengaja membimbing Anda sehingga Anda memiliki basis kultivasi hari ini. Dan banyak hal baik. Tentu saja, semua ini adalah makna ketuhanan. Sampai hari ini, tugas terpenting menjadi seorang guru telah selesai.
Zhang Daoling menghela nafas dan sangat tersentuh. Wajah Landen Shen sangat mengerikan, dan memang ada getaran sesaat di dalam hatinya. Menurut penjelasan Zhang Daoling, sepertinya semua motif bisa masuk akal. Ekspresi Bing Sui juga sedikit bingung. Landen Shen sebelumnya telah memberitahunya tentang berbagai tujuan Yuan Shitianzun, tetapi pada saat ini dia tidak bisa lagi mengatakan apakah yang dikatakan Zhang Daoling benar atau salah. Jika semuanya salah, lalu mengapa Yuan Shitianzun berulang kali membiarkan Landen Shen tumbuh dewasa? Jika Anda hanya ingin memanfaatkan yang terpilih, atau menunggu dia tumbuh besar sebelum menggantinya, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Landen Shen mencoba yang terbaik untuk memperingatkan dirinya sendiri agar tidak percaya pada kata-kata menipu cuci otak Zhang Daoling, dan berseru, Zhang Daoling, menurutmu apakah aku akan percaya omong kosongmu? Murid, saya tahu bahwa Anda telah dipermainkan di telapak tangan Anda selama bertahun-tahun, dan Anda pasti memiliki kebencian di hati Anda, tetapi saya masih berharap Anda dapat berjabat tangan dengan Tianzun dan melindungi dunia abadi bersama. Guru telah mengatakan semua yang telah saya katakan. Anda dapat mengatakan yang benar dan yang salah sendiri, dan hanya berharap bahwa Anda dapat membuat pilihan yang rasional, kata Zhang Daoling dengan suara lembut. Diam. Mata Landen Shen merah padam. Dia tidak ingin mendengarkan kata-kata Zhang Daoling, dan dia meraung histeris, Zhang Daoling, aku tidak pernah menjadi muridmu. Aku di sini bukan untuk membingungkan kerumunan. Biarkan Lao Su dimusnahkan. Begitu gemuruh turun, pola bintang di tengah alis Landen Shen tiba-tiba melesat seperti sungai dan laut, menyapu dunia. Peta bintang Sagittarius yang cerah dan mempesona tiba-tiba muncul di langit, dan peta bintang jatuh ke area bintang yang luas, berubah menjadi panah emas yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang Zhang Daoling di udara dengan kekuatan menembus langit. Kristal es langit dan bumi. Melihat tangan Landen Shen, Bing Sui juga menggigit gigi peraknya untuk melakukan serangan sihir, menggulung cahaya putih yang menyilaukan, dan menghembuskan udara beku seperti air terjun tsunami dari mulut kecilnya. Badai salju yang mengerikan mengamuk dan melanda seluruh dunia. Duan Lei juga tahu bahwa lawan berbahaya seperti itu tidak boleh berbelas kasihan. Ping Tianjian Jue. Setelah dia menelan inti emas dengan tegas, dia sekali lagi menarik vitalitas dan kekuatan jiwanya, dan menunjukkan kekuatan magis terkuat. Pedang ganda Ziqiong Qingyun berubah menjadi hujan pedang yang lebat, membawa kekuatan kepunahan langit dan bumi, mencekik menuju lokasi Zhang Daoling. Bum bum bum. Serangan tiga arah itu menghantam Zhang Daoling satu demi satu, dan ledakan besar yang merusak langit dan bumi hampir menghentikan jantungnya, langit mengguncang bumi, dan ruang tempat ledakannya sangat ganas dan berputar. Bab 4522 Space Confinement. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan ini, Zhang Daoling hanya melambaikan kocokan di tangannya tanpa tergesa-gesa, dan cahaya hitam dan putih digulung di kocokan, terjalin dan diputar satu sama lain, memadatkan pola Tai Chi yang misterius, menghalangi dirinya sendiri. Sebelumnya, bum bum bum. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, sosok Tai Chi yang misterius perlahan berputar sebelum berdiri, seperti dinding tembaga dan dinding besi, melindungi Zhang Daoling dengan ketat. Landen Shen tidak percaya pada kejahatan ini, dia meningkatkan kekuatan Aurora Liu Xi hingga ekstrim, dan pada saat yang sama menampilkan formasi pedang abadi 9 kesengsaraan, melingkarkan 9 pusaran bayangan pedang putih besar, dan terus membunuh Zhang Daoling. Duan Lei juga memanfaatkan energi luangnya dan mencoba yang terbaik untuk mendesak Ping Tianjian Jue. Es dan salju melepaskan energi di batu air secara ekstrim, mengembunkan sejumlah besar hantu unicorn salju, bergegas menuju Zhang Daoling. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar seperti celah langit dan bumi berlangsung selama 1 menit penuh. Pembatas Tai Chi yang dibuka oleh Zhang Daoling tetap kuat dari awal hingga akhir, sedangkan momentum ketiganya Landen Shen melemah. Terutama Duan Lei yang memimpin. Seni pedang Ping Tian pada awalnya adalah kekuatan supernatural dari seni pedang yang telah menghabiskan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Dia telah menggunakan seni pedang Ping Tian berkali-kali, dan vitalitas serta kekuatan jiwanya telah terkuras. Tingkat yang sangat berbahaya. Setelah menggigit kulit kepalanya dan menopangnya selama 1 menit, energi dalam tubuhnya habis, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, sampai dia pingsan karena pingsan dan jatuh dari udara. Bing Sui, kamu cepat pindahkan fellow Duan Lei ke lokasi yang aman, serahkan saja padaku. Landen Shen mengertakkan gigi dan memulai transmisi suara ke arah Bing Sui. Tapi nak, kau mungkin bukan lawan Daoling ini. Bing Sui Liu mengerutkan kening, wajahnya yang cantik tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku punya alat pertahanan diriku sendiri, pergilah. Tegur Landen Shen. Bagus. Melihat sikap keras Landen Shen, Bing Sui hanya bisa menyetujuinya, menarik tubuh Duan Lei yang jatuh, dan dengan cepat menjauh dari medan perang. Melihat badai es dan salju, Landen Shen membalikkan tangannya dan mengorbankan panah emas sepanjang sekitar 3 kaki dan bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah roh panah emas. Pada saat roh senjata panah emas dikorbankan, sayap pakaian suci emas Sagittarius yang terlipat di punggung Landen Shen dengan cepat terlepas dari dagingnya, dan sayapnya digabungkan menjadi busur emas yang indah, yang sangat mempesona.
Landen Sen mengangkat busur pemanah, meletakkan roh panah emas di tali busur, dan menuangkan kekuatan bintang besar yang dilepaskan oleh pola bintang ke dalam istana pemanah dan roh panah emas. Pada saat yang sama, peta bintang Sagittarius di atas langit berubah menjadi roh bintang dan bergegas menjadi roh panah emas. Berdengung. Roh panah emas melepaskan cahaya keemasan yang menembus langit dan bumi. Cahaya keemasan yang tak terlukiskan menutupi langit dan matahari. Nafas besar memicu badai emas yang ganas, membumbung ke langit. Zhang Daoling menyaksikan kecemerlangan yang bersinar dari roh panah emas, sedikit mengernyit, kocokan di tangannya telah berubah menjadi dua bola cahaya hitam dan putih, bergegas ke penghalang Tai Chi di depannya, sangat memperkuat pertahanannya, mencoba melawan emas kekuatan roh panah. Zhang Daoling, mati untuk Laozi. Landen Sen mengeluarkan raungan hiruk-pikuk, dan akhirnya menembakkan panah emas ke busur pemanah. Dengan suara ledakan yang teredam, roh panah emas membawa cahaya keemasan yang luar biasa ke arah Zhang Daoling. Ujung panah memadatkan kilau bintang dan bulan, merobek langit, dan membagi ruang tempat ia melewatinya. Celah ruang. Setelah Landen Sen menembakkan panah, kekuatan roh di tubuhnya langsung diambil sepertiganya, dan rasa pusing yang hebat dari otaknya hampir membuatnya pingsan. Saat berikutnya, Golden Arrow Spirit menghantam penghalang Tai Chi di depan Zhang Daoling. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya langit telah runtuh. Cahaya keemasan yang sangat menakutkan bangkit, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang memusingkan, menelan langit dan bumi. Penghalang Tai Chi di depan Zhang Daoling hanya bertahan setengah napas sebelum runtuh. Melihat bahwa roh panah emas datang langsung dengan kekuatan menembus dunia, Zhang Daoling mengorbankan kuali emas dan berdiri di depannya. Kuali raksasa emas sangat indah, kaki kuali tripod menyerupai naga yang berenang, dan suara nyanyian naga yang agung dan perkasa dari mulut Ding, melepaskan fluktuasi energi yang luar biasa. Tripod ini bernama Fulong Ding, dan itu adalah harta dari tingkat mendalam yang tersisa dari zaman kuno dewa yang diberikan. Namun sayangnya, dengan basis kultivasi Zhang Daoling yang lemah saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta abadi tingkat Tongsuan, dan hanya dapat digunakan sebagai pertahanan sederhana. Dentang. Disertai dengan suara yang menusuk dan menusuk, Golden Arrow Spirit dengan kekuatan besar menghancurkan Fulong Ding yang tidak cukup kuat, tetapi juga berkurang 50 hingga 60% dari kekuatannya oleh Fulong Ding yang padat dan berat. Untungnya, roh panah emas ini masih memiliki kekuatan yang cukup, setelah memukul mundur Fulong Ding, akhirnya mengenai tubuh Zhang Daoling. Engah. Diiringi dengan suara teredam, Golden Arrow Spirit mengenai tubuh Zhang Daoling, merobek jubah kulitnya, dan ujung panah tenggelam ke dalam dada sampai benar-benar menembus dada. Setelah pukulan itu, awan besar emas merah dan darah melayang di langit, dan lubang darah berlubang terungkap di dada Zhang Daoling. Bagaimanapun, tubuhnya ditembus oleh roh panah emas. Bagaimanapun, itu adalah tubuh fisik Hunyuan Daluo Jinxian, bahkan roh panah emas, itu baru saja memecahkan lubang darah kecil di dada Zhang Daoling. Meskipun demikian, Zhang Daoling masih terluka parah, dengan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi tindakannya tidak terpengaruh. Ruang di penjara. Setelah tubuhnya tertusuk arwah panah emas, Zhang Daoling tak segan-segan membentuk segel misterius dengan kedua tangannya. Kabut darah merah keemasan yang keluar dari dadanya tiba-tiba berubah menjadi aura hitam putih besar, menyebar ke segala arah. Jauh. Adegan menakutkan muncul. Berdengung. Kemanapun cahaya spiritual hitam dan putih lewat, ruang itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah semuanya telah dipaku ke angkasa. Bahkan roh panah emas yang terbang dari jantung Zhang Daoling benar-benar stagnan, membeku di ruang angkasa, tidak dapat bergerak maju selama setengah menit. Ini belum berakhir, darah daging Zhang Daoling berubah menjadi aura hitam dan putih yang menyapu ruang sekitarnya dengan kecepatan hampir seperti teleportasi. Oh, itu segel luar angkasa. Landen Sen menarik napas karena terkejut, bersorak dan berkorban ke Istana Guangtian, mencoba bersembunyi di Istana Guangtian, tetapi dia terlambat selangkah. Aura hitam dan putih besar mengalir masuk, menelan dan menenggelamkan Landen Sen sepenuhnya. Tidak. Di bawah kilauan cahaya hitam dan putih, tubuh Landen Sen sepertinya dipaku ke angkasa, sama sekali tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya tidak bisa bergerak bahkan dalam jarak sekecil apapun. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya, kekuatan bintang-bintang, benih ajaib, dan bahkan berbagai sumber energi semuanya telah jatuh ke dalam keadaan stagnasi dan mengalir, dan bahkan energi bergelombang dalam pola bintang telah mati. Turun dan tidak dapat dimobilisasi secara normal. Ini sudah selesai. Landen Sen tampak putus asa, dan tidak pernah bermimpi bahwa Zhang Daoling dapat menampilkan kekuatan supernatural surgawi seperti itu. Bab 4523 But Still No Mi Suan Xiao. Zhang Daoling perlahan berbalik, dan dengan mudah melepaskan roh panah emas di belakangnya, yang tertancap di ruang, prosesnya sesederhana mencoba mengambil sesuatu. Itu layak menjadi roh panah emas, dan itu memang menunjukkan kekuatan luar biasa di tanganmu. Hal yang sangat berbahaya, biarkan guru yang mengurusnya untuk saat ini.
Setelah Zhang Daoling selesai berbicara seperti air, dia membalik tangannya untuk mengorbankan akuarium 7 warna yang bersinar, dan mengucapkan sedikit mantra. Akuarium 7 warna tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, mulut botol terbuka, dan penyedotan yang kuat tiba-tiba dihasilkan. Roh panah emas yang cemerlang itu langsung terbungkus oleh kekuatan hisap yang besar dan tersedot ke dalam botol harta karun. Ups! Hati Landen Sen tenggelam ke dasar, dan roh panah emas adalah artefak yang dia hormati untuk Yuan Xitian, tetapi sekarang dengan mudah diambil oleh Zhang Daoling. Ususnya penuh dengan penyesalan, dan dia benci bahwa dia baru saja terpesona oleh amarah. Dia tidak hanya mengekspos roh panah emas di tubuhnya, dia juga menembakkannya. Ini tidak setara dengan memberikan roh panah emas kepada Zhang Daoling. Melihat roh panah emas dibawa pergi oleh Zhang Daoling, hati Landen Sen berdarah. Magang, jangan salahkan menjadi guru dengan kekuatan supernatural. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu tidak akan bisa mencapai tujuanmu sebagai guru. Alasan kenapa guru datang menemui kamu hari ini sudah putus asa. Zhang Daoling menghela nafas sedikit. Putus asa? Apakah kamu bercanda? Landen Sen melihat bahwa Zhang Daoling masih hidup dan menendang setelah ditembus oleh roh panah emas, dengan suara mengerikan di wajahnya. Zhang Daoling berkata dengan nada tenang, masalahnya ada di sini, biarkan guru memberitahu Anda seluk-beluk masalahnya. Kamu seharusnya tahu bahwa Tianzun terluka parah, tapi mungkin kamu tidak tahu seberapa jauh luka Tianzun. Nyatanya, Tianzun terluka oleh keinginan spiritual Ji Xuanyuan dalam pertempuran Dinghu. Kerusakannya sangat serius. Dia masih mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Wei Shi dan Tai Qingwei adalah klon dari Tianzun, dan semangat mereka hampir hancur. Meskipun mereka hampir tidak mendapat dukungan, mereka terus meningkat karena luka Tianzun sendiri selama bertahun-tahun. Hilang dan runtuh, hingga hari ini, telah mencapai akhir kekuatan. Jika Anda tidak dapat menyembuhkan Tianzun, Anda akan benar-benar menghilangkan kekuatan roh Anda dalam beberapa dekade sebagai guru. Maka Anda tidak perlu menjadi murid, dan Anda akan mati sebagai guru. Zhang Daoling berkata dengan tenang. Landen Sen memang bisa menemukan bahwa kekuatan roh Zhang Daoling memang melemahkan, dan nafas kehidupan yang keluar dari tubuhnya juga sangat lemah, tidak seperti yang sengaja disembunyikan. Tidak, aku tidak percaya kata-kata menyihir orang ini. Landen Sen mengertakkan gigi dan terus menegur dirinya sendiri untuk tidak mempercayai Zhang Daoling. Zhang Daoling melanjutkan, bukan kasihan bagi guru untuk mati, tetapi Anda harus memastikan bahwa Tianzun dapat sembuh dan pulih sebelum dia binasa. Jika luka Tianzun tidak sembuh untuk waktu yang lama, apalagi mengenai alam dewa sejati, Anda bahkan tidak akan bisa menghadapi dunia abadi berikutnya. Perampokan. Alasan mengapa guru telah mengizinkan pasukan evangelis untuk menduduki seluruh dunia abadi dalam ratusan tahun ini, menanam kayu suci surgawi, dan mengatur susunan pertempuran bintang Sutian, yaitu, dia sangat ingin menyembuhkan Tianzun sebelum kematiannya sendiri. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tianzun adalah dengan membiarkan Tianzun menyerap energi antarmuka yang sangat besar. Setelah berhasil, Tianzun tidak hanya akan pulih dari cederanya, tetapi juga dapat menggunakan ini untuk memengaruhi alam dewa sejati. Tetapi jika Anda ingin menyerap energi antarmuka yang besar melalui susunan Sutian Stardow, Anda perlu Tianzun sendiri untuk memiliki cukup aura langit dan bumi, jika tidak maka akan berakhir dengan kegagalan seperti Kaisar Timur Jun di zaman kuno. Sekarang di dunia ini, hanya ada satu hal yang dapat menyerap aura langit dan bumi, dan itu adalah biji teratai hitam di salah satu dari 10 harta karun terbesar di alam abadi sejati, teratai hitam jiwa. Berbicara tentang ini, Zhang Daoling mengalihkan pandangannya ke cincin aura di jari manis tangan kanan Landen Sen, dan berkata terus terang, karena tujuan ini, Anda harus mendapatkan biji teratai hitam dari Anda hari ini sebagai seorang guru. Sial. Wajah Landen Sen langsung membumi, ternyata tujuan Zhang Daoling adalah untuk mengambil hati Fei Ye-nya yang tersembunyi di dalam ring Lingqi. Yang disebut benih teratai hitam adalah benih yang dibiakkan oleh teratai hitam purba, salah satu dari 10 harta paling berharga di dunia abadi, dan juga merupakan benda spiritual langka di dunia yang dapat menyerap aura dunia. Fei Ye meninggal dalam perang kepunahan tahun itu. Ayah kandungnya, Stygian, mengajar para leluhur dan memaksa biji teratai hitam yang dibiakkan oleh teratai hitam purba ke dalam jantung mayatnya. Energi yang dilepaskan dari biji teratai hitam melahirkan Scarlet Soul, mengubahnya menjadi mayat. Kembali ke dunia roh kuno, Fei Ye menggunakan kekuatan biji teratai hitam untuk menyerap sejumlah kecil aura langit dan bumi dari fragmen langit dan bumi yang disediakan oleh Landen Sen, dan hidup kembali. Bahkan hukum reinkarnasi dapat dibalik, yang menunjukkan betapa menentang benih teratai hitam. Ketika Sekte Chan menyerbu wilayah abadi dunia bawah utara, Fei Ye tidak ragu membuka hatinya untuk mencegah benih teratai hitam jatuh ke tangan Zhang Daoling. Bailan memindahkannya ke Landen Sen dan meminta Landen Sen untuk melindungi teratai hitam. Benih. Sebelumnya, Landen Sen tidak tahu bahwa benih teratai hitam sangat penting bagi Zhang Daoling dan Yuan Shi Tianzun. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zhang Daoling, dia memikirkannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat.
Landen Sen masih dikelilingi oleh banyak aura hitam dan putih. Aura ini menyegel tubuhnya di angkasa. Tidak peduli bagaimana dia memobilisasi kekuatan di dalam tubuhnya, dia tetap tidak bisa menyingkirkan belenggu ruang. Dia hanya bisa melihat Zhang Daoling mengambang di depannya, melepas cincin aura dari jarinya. Zhang Daoling, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Jangan mengambil biji teratai hitam. Mata Landen Sen hampir terbelah, dan dia mengeluarkan suara serak. Zhang Daoling berkata dengan sungguh-sungguh, murid, suatu hari Anda akan memahami niat baik guru. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah Tianzun, saya hanya berharap Anda dapat melindungi dunia nyata bersama Tianzun di masa depan. Setelah mengatakan ini, Zhang Daoling mengeluarkan manik cahaya gelap dan segera menghancurkannya. Dengan suara, ledakan, yang teredam, butiran-butiran cahaya yang hancur itu berubah menjadi pusaran spasial hitam putih di atas kepalanya, yang tampaknya semacam teleporter luar angkasa sekali pakai. Melihat tubuh Zhang Daoling hendak melewati pusaran hitam dan putih ini, teleport pergi. Tiba-tiba ada ledakan tawa di dunia. Penjaga dunia abadi yang nyata. Hahaha, jangan tertawa lepas dari gigi besar ini. Lon Yuanqi, kamu masih menyimpannya untukku. Diiringi oleh tawa liar, lapisan busur petir tiba-tiba turun di langit, tersapu seperti tanah longsor dan tsunami, dan area petir yang luas terbentuk dalam sekejap, menutupi semua ruang di sekitarnya, dan momentumnya sangat kuat. Busur petir yang jatuh dari langit bukanlah serangan sihir biasa, tetapi dapat diintegrasikan dengan luar angkasa, menciptakan kekuatan magis luar angkasa yang mirip dengan blokade dimensional. Pusaran ruang hitam putih di atas kepala Zhang Daoling ditelan oleh area besar busur petir, dan itu langsung berubah menjadi tidak ada. Aura hitam dan putih yang melonjak di sekitar Landen Sen secara bertahap dihilangkan oleh busur petir yang mengamuk, dan ruang yang mengikatnya mulai mengendur. Dia memanfaatkan kesempatan itu, dan pola bintang di tengah alisnya menembakkan 10.000 cahaya bintang, melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Seluruh orang itu seperti komet yang bergegas keluar dari ruang tertutup. Pada waktu bersamaan, di luar angkasa, busur petir meledak ke arah Zhang Daoling. Zhang Daoling menggulung tangannya hingga menjadi debu, mengembunkan putaran penghalang Tai Chi, mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan petir, mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak tahu kemana teman-teman tahu itu akan datang, bisakah Anda muncul? Yuanqi Clone, tapi aku masih kenal Xuan Xiao. Diiringi dengan teriakan tajam seperti lubang di langit, sesosok perlahan turun dari langit, seorang biksu dengan pakaian putih dan rambut putih. Beku itu memiliki tubuh yang bermartabat, penampilan yang luar biasa, dan memiliki rambut panjang tergerai tanpa angin, matanya bersinar seperti bintang, berdiri dengan bangga di langit, dan dia luar biasa. Xuan. Senior Xuan Xiao. Mata Landen Sen tertuju pada biksu berambut putih yang jatuh dari langit, dan dia berdiri dengan hampa di tempat, menunjukkan ekspresi tidak percaya.